semuanya, selamat siang wargi Bandung. Saya Ahmad Rehan Ahkam dari kelompok 3. Halo semuanya, nama saya Anindira. Halo semuanya, nama saya Ardika. Halo semuanya, nama saya Dea. Halo semuanya, nama saya Devina Alfiani. Halo, nama saya Dinda. Halo semuanya, nama saya Rahma. Nah, jadi misi kita kali ini sebagai kelompok 3 akan mengobservasi kebersihan di seluruh tempat kota Bandung. Jadi kita memilih 3 rute ya. Yang pertama Di Babakan Siliwangi. Oke, yang kedua Ciwok. Ciwok. Yang ketiga Teras Ciamplas. Nah, ini dia penampakannya Teras Ciamplas. Saksikan keseruan kami mengobservasi lingkungan di kota Bandung. Kami kalian. Ya, hai. Jadi Kita kita dari ada di mana? kelompok 3 akan apa? Kita hari apa ini? Hari Minggu kita akan membersihkan Babakan Siliwangi. Babakan Siliwangi. Ya, Bu, buat Bu. Tunggu keseruan kita menjaga kebersihan lingkungan. Ya, Betul. ayo, kita Tunggu keseruan kita. Ya. Mantap ya. Ini bersih beneran itu. Iya beneran. Ini berarti hasil kerja kita nanti. Tadi udah kita ngambil tuh di sini guys. Trek ini tuh udah kita bersihin. Guys kalau udah dikumpulin kayak gini terus nanti dibakar. Ya, kalau nggak dikubur aja. Nggak dikubur aja ini. Ya. Ada apa? Ini. Oh maggot. Jadi maggotnya buat apa sih? Ituin sampah juga ya. Ini nggak bawa fokus Buat dia. mengolah sampah juga. Menggunakan bilatung. Bagus ya ada ini di sini. Hebat. Kayaknya itu emangnya lagi ituin maggot deh. Buat ini ya, buat sampah-sampah Iya, yang sampah. daun-daun di sini ya. Jadi nanti maggotnya makan anuan sampah gitu. Oh iya betul. Ternyata Babakan Siliwangi udah punya guys yang kayak gini. Iya keren. Yeay. Hai guys. Ya, Kita sudah melakukan misi mengambil sampah yang ada di sini. Ya, di jalanan ini. Tapi emang minim sih sampahnya ya. Dia kebanyakan tuh daun. Dan daun juga nggak yang susah diolah gitu loh. Iya. Betul. Dia bisa melebur dengan sendirinya. Nah, ini ada tempat sampah dibagi jadi 3, ada organik, anorganik, sama residu. Di Babakan Siliwangi ini jarang ada sampah ya, tapi hanya ada daun-daun. Dominan sampahnya itu daun. Jadi Bagus dong. ya udah bersih. Bener banget ya pengunjungnya. Yes. Iya. Dadah. Oh. Sekarang kita di Ciwok. Kita akan menjaga kebersihan Ciwok. Ya. Meskipun di sini udah terjaga ya, tetap kita tidak boleh membuang Iya. sampah sembarangan. Kita terus. Let's go. Hai. Kita lagi cari sampah. Mana ya? Ada nggak ya di sini? Tapi kelihatannya kayak sudah ada. Ambil. Nah, setelah itu kita harus buang dia ke ada lagi. Buang ke tempatnya dong. Buang ke tempatnya. Kita ke kiri, bisa kita belok kiri. Oke.
sini guys, buang ke tempat sampah. Nah, begitu guys cara menjaga kebersihan. Tuh guys, ambil. Oke guys, ini Devina mengambil sampah. Oke, setelah itu digimanain? Kita buang sampahnya ke sini. Yeay. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di parkiran teras Cihamplas ya. Kita lihat ini ada sampah, kita ambil. Dan kita buang. Sini mau bisa ini. Di mana harusnya tempat? Nah, benar. Sudah. Selebihnya ini bersih ya. Halo guys. Sekarang kita di mana? Sekarang kita di tempat yang ketiga di teras Cihamplas. Kita sebelumnya kami mengira bakal bersih ya. Bakal kotor banget di sini ya. Ternyata alhamdulillah cukup bersih. Jadi teras Cihamplas ini tuh dulu tuh ramai banget, tapi sekarang udah orang-orang lupa. Terus orang-orang banyak yang nggak kesini lagi. Ya buat yang kayak gitu juga jangan ditiru ya guys. Ya, yang kayak gitu tuh namanya vandalisme dan nggak boleh dilakuin di sembarang tempat, apalagi tempat umum. Lihat banyak sekali. Dan merusak keindahan ya guys. Tapi di sini tuh sangat bersih. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kayak cuman daun-daun doang. Iya, mungkin karena orang juga sudah banyak yang nggak kesini. Oh ya, ini ada. Mungkin karena banyak petugas kebersihan juga, sampahnya pada dikumpulin seperti ini. Nah guys, seharusnya sampahnya tuh nggak boleh ditaruh kayak gini aja ya, harusnya ada tempatnya. Iya, tapi di sini tuh nggak ada tempat sampah gitu loh. Ini nggak kelihatan. cukup. Guys, cukup sekian Sekian dari dari kami. kelompok 3. Tetaplah jaga kebersihan. Ya. Dadah. Ternyata kesimpulannya di Bandung ini Aman. aman. Guys, gak Dari 3 banyak. tempat yang Tuh, kita kita sudah dari mana aja? Baksir. Baksir. Sudah. Ciwok. Dari Ciwok sudah. Teras Terus Cihamplas. Teras Cihamplas. Kami sebetulnya berharap Teras Cihamplas ini bakal kotor sekali, pemirsa. Karena sudah terbengkalai. Iya, malah bersih. Aduh. Ya, nggak apa-apa, bagus. Ya, bagus. Bagus. Bandung. Bandung. Well. Pride. Juara well. Dadah. Menjaga kebersihan di fasilitas publik seperti Babakan Siliwangi sangat penting karena tempat ini sering dikunjungi orang setiap akhir pekan sehingga berpotensi menyebabkan penumpukan sampah yang lebih banyak. Kehadiran pengunjung yang ramai setiap akhir pekan juga meningkatkan volume sampah, baik yang dibawa langsung oleh pengunjung maupun yang dihasilkan dari aktivitas di sekitar area. Ditambah lagi, Babakan Siliwangi menyediakan akses gratis yang membuat siapa saja bisa dengan mudah masuk tanpa adanya pembatasan. Kemudahan akses ini semakin meningkatkan kemungkinan sampah tersebar luas karena pengunjung datang dari berbagai latar belakang dan kesadaran lingkungan yang berbeda. Selain itu, trek jalan yang panjang di sekitar Babakan Siliwangi membuat sampah bisa tersebar di sepanjang jalur dengan lokasi yang sulit diprediksi. Hal ini mengharuskan adanya pemeliharaan kebersihan yang sangat intensif agar tidak ada sampah yang terabaikan. Menjaga kebersihan di Ciwok tidak kalah penting karena meskipun tempat ini dibersihkan secara berkala dengan adanya petugas kebersihan yang rutin mengawasi, namun Ciwok memiliki area luar ruangan yang sangat luas, di mana terdapat potensi sampah yang tidak terdeteksi oleh petugas. Area terbuka ini menjadi tempat lalu lalang pengunjung, sehingga sampah yang berserakan di tempat-tempat yang kurang terjangkau atau tersembunyi bisa dengan mudah terlewatkan. Selain itu, Ciwok sering dijadikan tempat festival musik gratis yang menarik banyak orang untuk datang dan pergi untuk menyaksikannya. Dengan banyaknya pengunjung yang keluar dan masuk, kemungkinan sampah berserakan di area itu semakin tinggi. Terlebih lagi, terdapat kemungkinan sebagian pengunjung yang kurang peduli terhadap kebersihan. Menjaga kebersihan di teras Cihamplas tidak kalah penting.
Meskipun tempat ini terlihat bersih dari sampah yang berserakan, namun ada tantangan lain yang perlu diperhatikan, seperti coretan vandal di tembok-tembok yang mengurangi estetika area. Selain itu, meski sampah besar terlihat teratasi, masih ada potensi sampah kecil yang tersembunyi di sudut-sudut yang sulit dijangkau, seperti di bawah tangga atau celah-celah bangunan. Kondisi ini semakin diperparah jika pengawasan kebersihan tidak menyentuh area tersembunyi tersebut, membuat teras Cihampelas tampak kurang terawat meskipun upaya kebersihan sudah dilakukan secara rutin. Dengan kondisi yang semakin terbengkalai dan sepinya pengunjung, meskipun akses tempat ini cukup mudah, teras Cihampelas kini kehilangan daya tarik yang sebelumnya sempat menjadi kebanggaan kota. Nah, dari lingkungan kotor ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, ada dampak kesehatan. Lingkungan kotor dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, kudis, hepatitis A, demam tifoid, dan demam berdarah. Lingkungan kotor juga dapat menyebabkan masalah kesehatan pada paru-paru dan dapat menyebabkan masalah kesehatan pada anak-anak dan wanita hamil. Lalu yang kedua, ada dampak kerusakan lingkungan. Lingkungan kotor dapat mencemari air sungai dan air tanah, dan dapat juga merusak ekosistem biota air, mengurangi kesuburan tanah, menyebabkan banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya, lingkungan kotor juga memiliki dampak ketidaknyamanan manusia. Lingkungan kotor dapat membuat orang tidak nyaman untuk tinggal di sana, membuat orang tidak nyaman untuk berkunjung ke sana, dan dapat membuat siswa tidak nyaman dan tidak dapat fokus saat belajar. Lalu yang terakhir ada dampak sosial dan ekonomi. Lingkungan buruk bisa mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akibat eksploitasi alam yang tidak terkendali. Lalu, akan ada krisis pangan akibat perubahan iklim yang mengganggu produksi pertanian. Beban ekonomi juga meningkat karena biaya kesehatan dan mitigasi lingkungan semakin tinggi. Selanjutnya, akan ada migrasi penduduk akibat lingkungan yang tidak layak huni, seperti kekeringan atau polusi berat. Menjaga kebersihan lingkungan, baik di fasilitas gratis maupun berbayar, sangat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan sehat bagi masyarakat. Lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit seperti diare, demam berdarah, dan penyakit pernafasan yang seringkali muncul akibat sampah dan kotoran yang menumpuk. Selain itu, kebersihan juga berdampak langsung pada kualitas udara dan air yang kita konsumsi, sehingga menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar tetap terjaga. Selain aspek kesehatan, kebersihan lingkungan juga memengaruhi citra dan kenyamanan tempat tersebut. Fasilitas yang terjaga kebersihannya, baik yang gratis maupun berbayar, akan membuat pengunjung merasa lebih betah dan terjaga kenyamanannya. Sebagai contoh, tempat-tempat wisata atau ruang publik yang bersih akan lebih menarik bagi pengunjung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pariwisata atau kunjungan. Dengan menjaga kebersihan, kita juga ikut berkontribusi dalam menciptakan kesadaran bersama untuk hidup lebih tertib dan peduli terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Rayhan Akam bersama kelompok 3. Kali ini kami akan membahas terkait pasal-pasal yang mengikat tentang kebersihan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pasal 28H ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap warga negara berhak untuk berkehidupan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat, dan juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Memang tidak dijelaskan secara tertulis pada pasal ini bahwa setiap warga negara harus membersihkan seperti tempat-tempat wisata atau tempat-tempat seperti di rumah seperti itu. Tapi kita sebagai warga negara saya sudah sadar bahwa kita itu memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Bagaimana kita mewujudkan lingkungan seperti itu? Dengan cara kita harus membersihkan apa yang ada di sekitar kita. Jangan sampai hak-hak tersebut tidak bisa kita laksanakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 mengatur tentang kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah kesehatan lingkungan. Menurut pasal 162, pemerintahan dan masyarakat berkewajiban untuk menyelenggarakan kesehatan lingkungan. Salah satu aspeknya adalah kualitas udara, kualitas air, dan sistem sanitasi yang layak. Jadi, pemerintahan dan masyarakat berkewajiban untuk menyelenggarakan kesehatan lingkungan secara bersamaan tanpa adanya aspek yang terlewatkan. Sebagaimana pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas bagian hidup lingkungan yang sehat dan baik, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.
di mana pasal ini mengisahkan bahwa setiap orang atau setiap individu berhak memiliki bagian hidup lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana hak asasi manusia, yang berarti tidak hanya setiap warga negara Indonesia tetapi semua orang yang berada di wilayah Indonesia. Lalu dalam pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab juga menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi kebersihan itu juga merupakan tanggung jawab negara yang hasilnya tuh dapat kita pakai dengan bersih dan sehat. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan pasal 19 ayat 3, setiap orang dan badan bertanggung jawab atas kebersihan. Maksudnya, selain pemerintah dan lembaga yang mengawasi tentang kebersihan, kita sebagai individu dan juga badan-badan mewajibkan untuk membersihkan lingkungan. Baik kebersihan lingkungan ini mencakup aspek rumah, gedung, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Itu merupakan kewajiban kita untuk membersihkannya. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang cara pengelolaan sampah disebutkan pada pasal 12 bahwa setiap individu wajib mengelola sampah sesuai dengan wawasan lingkungannya, seperti mengurangi, menggunakan kembali, dan mengendaur ulang sampah. Landasan tersebut menjadi teori mengapa sebuah masyarakat harus berbudaya lingkungan dan individu harus menjaga setiap sampahnya masing-masing. Yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Pasal 2 yang berisi tentang kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kesehatan lingkungan tidak hanya dinilai dari aspek fisiknya saja, melainkan dari aspek kimia seperti air yang tidak tercemar oleh bahan kimia, maupun aspek biologi bahwa tidak ada pencemaran E. coli pada lingkungan dan lainnya.